kita lanjut ya. Walaupun kita dalam kondisi memang hari tasrik sampai besok ya. Jadi hari tasrik itu sampai besok satu hari lagi untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Setelah lewat itu, setelah lewat tanggal ke 13, maka tidak bisa lagi melaksanakan kurban atau Idul Adha, kecuali mungkin yang mau melaksanakan akikah itu boleh saja. Walaupun tidak ada kaitan antara ibadah kurban adha dengan akikah. Sebagian fikih mengatakan kalau akikah itu benar kurban. Jadi walaupun bersekolah, namun dari kurban akikah gagal. Saya kita bahas bahwa ada bagian ibadah yang terikat dengan waktu. Artinya ketika lewat di waktu itu maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut. Seperti ibadah kurban pun sama, itu tidak ada kewajiban lagi ketika hari kurban sudah lewat, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah itu maka tidak ada lagi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban karena terikat waktunya. Adapun nanti masuk lagi tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah baru boleh melaksanakan lagi ibadah kurban. Nah begitu pun ketika ekah kurban itu masih kategori kurban ya. Jadi itu termasuk kategori ibadah kurban. Itu terikat waktu. Ketika sudah keluar dari waktunya, maka tidak ada lagi anjuran ataupun tidak ada lagi sunat untuk melaksanakan akikah. Sesuai gitu. Ketika mau kurban dan belum melaksanakan akikah, maka kurban saja. Karena itu dua ibadah yang berbeda, tidak ada hubungan walaupun sama ibadahnya kurban atau penyembelihan. Tetapi itu dua perkara atau dua kaifiah yang berbeda. Akikah mah berkaitan dengan lahirnya seorang anak. Perempuan 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing. Tidak ada ketentuan diharuskan jalu atau nikah gitu, dekme atau dek domba, itu tidak ada masalah. Hanya dulu Umar itu membatasi akikah atau kurban dengan itu, betina itu, karena dikhawatirkan kalau betina nabea jalu mau bisa ngalahirkeun gitu, kayak di kaki jalurnya domba itu akhirnya susah. Nah, boleh saja, itu tidak ada ketentuan mutlak. Nah, sebagaimana yang kita bahas kemarin, ya. Jadi kalau itu dibagikan, itu ada pembahasan mengenai bolehkah bersolawat untuk selain Nabi, itu pembahasan yang lain ya. Yang akan kita bahas itu macam-macam solawat yang kemarin kita bahas. Jadi kemarin kita membahas tentang sholawat ketika setelah tasyahud. Ya, jadi sholawat setelah tasyahud kemarin sudah kita bahas, ada baru 3 yang sudah kita bahas. Nah dalam keterangan yang lain, dalam hadis-hadis yang sahih, sholawat yang mungkin kemarin sholawat tadi can aya gitu. Nah di sini akan kita bahas, itu pernah kita kaji di kajian Selasa ya. Jadi sholawat yang dibaca oleh Nabi ketika di tasyahud akhir atau di tahiyat akhir. Nah ini yang pertama, ini dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Jadi yang sudah kita bahas itu dari Abu Mas'ud yang minggu kemarin, terus dari riwayat Imam Muslim, juga dari Bisohain dari Ibnu Mas'ud juga. Nah ini dari riwayat ya, salah satu riwayat mengenai bacaan sholawat di akhir atau ketika tasyahud. Maka di sini dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Ini hampir sama dengan yang riwayat dari Ibnu Mas'ud ya.
dari Ibnu Mas'ud sama. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sama. Itu yang kemarin itu riwayat Imam Muslim nomor hadis 613. Terus yang kedua, sholawat yang kedua yang dibaca di akhir tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi. Nah ini kemarin belum, ya. Jadi kemarin tidak ada sholawat ini. Ini sholawat yang di sama ini dari riwayat Imam Muslim juga, ya. Kita lihat. Dia telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Samir bin Umair, ya, bin Umair hadasana Rabi'u wa Bilwa ibnu Nafi hadasana Ishaq ibnu Ibrahim walaktu lahu qala akhbarana Rabun an Malikin an ibni Anasin an Abdillah ibni Abi Bakrin. Ini dari Abdullah bin Abi Bakar. Ini dari Abdullah bin Abu Bakar. An Abihi an Amrin ibnu Sulaim abaroni Abu Humaid as-Sa'idi annahu qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu. Qala, maka Rasul bersabda, qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang ada di grup, ya, yang tadi di-share oleh Korin. Nah ini yang kedua. Jadi kemarin kita sudah 3, sekarang tambah 1 bentuk sholawatnya. Jadi ini sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu yang keempat berarti. Jadi kemarin kita sudah bahas 3, sekarang yang pertama tadi sama, yang kedua ini berbeda. Ini yang keempat berarti bentuk sholawat yang dibaca di akhir tasyahud atau tasyahud akhir. Ya, jadi macam-macam sholawatnya. Jadi boleh kita sholawatnya berbeda, hanya sholawatnya yang memang dikhususkan atau ditempatkan oleh Rasul di bab tasyahud kali. Jadi sholawat ada yang memang dibaca di luar tasyahud. Nantinya ketika sholawat itu diriwayatkan bukan dalam bab sholat, maka tidak boleh dipakai ketika sholat. Kan yang sedang kita bahas ini bab sholat. Jadi sholawat yang boleh dipakai itu adalah sholawat ketika sholat yang digunakan riwayatnya dalam bab sholat. Bila ada hadis sahih yang berbicara tentang sholawat, itu berbicara tentang sholawat atau khabarnya tentang sholawat ternyata berbeda. Walaupun sahih, kalau sholawat itu tidak ditempatkan oleh Rasul, oleh ahli hadis di bab sholawat ba'da tasyahud, maka itu tidak boleh digunakan di dalam sholat. Jadi anu sholawat dengan dipakai akhir sholat, namun bab sholawat itu memang ditempatkan dalam bab tasyahud. Apalagi sahih-sahih sholawat apa perbedaannya? Ya mas, sholawat yang disampaikan atau yang diajarkan Rasul, yang sering juga banyak dibaca itu sahih-sahih dalam bentuk ya sahih-sahih yang menyerupai sholawat, itu berbeda. Ya. Itu yang keempat berarti, ya. Terus ini yang selanjutnya dari
Ka'ab bin Ujrah qala ala ukhtilaka hadiyatan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya dalam bentuk shalawatnya. Nah ini qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah ini juga berbeda. Jadi kemarin kita 3, tadi 1 ditambah, sekarang yang keempat, ini yang kelima. Nih shalawatnya. Allahumma barik ala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah itu sholawat yang kelima ya. Jadi ada banyak yang asli juga di kita. Jadi berapa apalah hijrah sholawatnya gitu kan ya. Ternyata sholawat yang digunakan oleh Rasul dalam sholat itu mencapai karek 5. Ya kayak selanjutnya berbeda atau tidak ya. Berbeda atau tidak. Itu yang kelima nih, bentuk sholawatnya. Jadi bisi ada yang beda dengan kita. Tiba-tiba saya tahu itu sholawatnya. Riwayatnya memang sahih dan ditempatkan dalam bab sholat. Ya. Selanjutnya, itu yang kelima tuh ya. Berarti pas kemarin kita bahas bahwa sholawat itu yang ditemukan itu kurang lebih ada 5 pas ya. Jadi ada 5 kurang lebih sholawat yang digunakan dalam sholat. Kalau menemukan riwayat yang lain itu silahkan saja. Hanya sekali lagi patokannya apakah sholawat yang dibahas dalam hadis tersebut itu sholawat yang memang ditempatkan oleh muhaddis, ahli-ahli hadis dalam bab sholat atau yang bukan. Karena nanti ada sholawat itu dalam bentuk doa. Jadi ketika membacakan sholawat kan kita sedang memuji Rasulullah, mendoakan Rasul dan juga mendoakan kita sebagai sholul gimana ayatnya teh? Lakon kana. Ini ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan sering dibaca, itu jadi dalil ya bahwa kita harus sering bersolawat ya. Bahkan ketika mendengar nama Rasul memang disunahkan kita untuk bersolawat. Hanya tadi mesti kita bedakan, ada solawat yang dijadikan dalam bentuk syair ya. Selama itu bukan dalam kategori ibadah, syair biasa silahkan saja. Tapi ketika itu jadi bentuk ibadah sebagai bentuk sholawat kepada Nabi, nah itu yang jadi permasalahan. Terus ada juga sholawat bukan dalam bentuk syair, tetapi itu bentuk bacaan sholawat yang digunakan di luar sholat. Ketika berbeda dengan dalam riwayat sholat itu boleh saja. Hanya ketika sholawat itu mau dipakai atau digunakan dalam sholat, wayahna kudu make sholawat yang ditempatkan oleh Rasul, para sahabat, ahli-ahli hadis dalam bab sholat. Jadi banyak bentuk sholawat, hanya dalam sholat mesti dipilih mana yang memang digunakan oleh Rasul dan para sahabat ketika sholat. Nah ini kurang lebih yang sudah disampaikan itu 5 bentuk sholawat. Jadi ada 5 bentuk sholawat yang berbeda. Silakan kita mau gunakan yang mana. Kalau misalkan kita terbiasa menggunakan beda jenis 5 tadi, silakan cari hadisnya ya. Insya Allah masih banyak ya. Jadi kita tidak menutup diri sholawatnya dan 5 yang hukum. Silakan cari. Kalau misalkan ternyata dalilnya sahih dan digunakan dalam sholat oleh Rasul, para sahabat, juga tabi'in dan ditempatkan oleh ulama hadis dalam bab sholat, maka silahkan boleh untuk digunakan. Itu 5 bentuk sholawat ya. Sedikit nih, namun ya, apakah boleh kita bersolawat kepada selain Nabi? Nah, apakah boleh kita bersolawat kepada selain Nabi? Ini salah satu hadis
Ini dalam bab doa kalau tidak salah. Nah tadi dikatakan bahwa ada sholawat ini dalam bentuk doa. Nah apakah boleh kita bersolawat kepada selain Nabi? Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Subatu an Amr bin Murrah, an Ibni Abi Aufa qala kana idza atarajulun. Sesungguhnya apabila seorang laki-laki telah datang An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisodakotihi dengan sodakohnya atau dengan membawa sodakoh. Qala maka ia berkata, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepadanya. Fa'atahu abi, maka tidak lama kemudian datang bapaknya. Datang bapaknya. Faqala Allahumma sholli ala abi Aufa. Ya Allah limpahkan kesejahteraan kepada Abu Aufa. Tahiyah mah sholawat apa doa. Jadi Allahumma sholli dia mah bukan Allahumma sholli dalam bentuk sholawat kepada Nabi, tapi sholat dia mah ya bentuk Allahumma sholli dia mah ini bentuk doa yang artinya ya Allah berikanlah kesejahteraan. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu berikan kesejahteraan kepada Muhammad, kepada keluarganya, kepada zuriatnya ya, kepada istrinya, kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini hadis ya yang membolehkan, artinya sholawat di sini adalah doa kadek. Sebenarnya kurang sholawatan atau membaca sholawat, identiknya kalau sholawatan jadi beda. Kalau sholawatan jadi beda identiknya. Bukan berarti boleh membaca sholawat diganti Allahumma sholli ala alif wa ala alihi wa ashabihi, itu tidak boleh diganti nama Nabi Muhammad oleh nama seseorang kecuali dalam bentuk doa. Doa ketika menerima zakat Allahumma sholli alaihi gitu. Jadi boleh Allahumma sholli alaihi atau disebutkan namanya Allahumma sholli ala sahan sholako sampai zakat alif Allahumma sholli ala alaihi gitu kan. Kesejahteraan ya Allah berikan kesejahteraan kepada alif. Amin. Nah, gitu kan. Nah itu kalau nah ini doa ketika yang kita gunakan ketika menerima zakat. Nah kata bapaknya boleh Allahumma sholli ala abi Aufa, itu dalam bentuk doa. Kalau dalam bentuk yang lain atau dalam sholat apalagi tidak boleh. Tapi pada sholawat membaca sholawat Allahumma sholli ala ali bikin kuring kan gitu, itu tidak boleh. Kecuali dalam bentuk doa seperti yang tadi disampaikan ketika menerima zakat atau ketika menerima sedekah dari seseorang, itu boleh menggunakan kalimat sholat atau sholawat. Dan tadi jangan sampai disamakan. Jadi ada sholawat dalam bentuk doa, artinya sholawat itu doa. Ada sholawat yang memang khusus. Hanya nih di kita kalau berbicara sholawat berarti itu khusus untuk Nabi. Jadi kalau berbicara dengan orang-orang yang memang awam misalkan jangan menggunakan kalimat sholawat untuk doa. Takutnya nanti dipahami bahwa siapa sholawatannya itu. Padahal bukan sedang membaca sholawat untuk seseorang, tapi sedang mendoakan seseorang dengan kalimat Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala fulani gitu. Ya paham ya? Jadi sholawat itu sebagai doa, hanya sekali lagi tempatkan bagi orang yang paham. Kalau di tempat umum itu tolong disebutkan macakan sholawat yang simpulan, bisi kena disebutkan orang yang sholawatannya tadi segitu ya. Padahal kita sedang membaca doa. Kalau dalam zakat kita sudah Allahumma sholli ala alaihi atau Allahumma sholli alaihi ya. Itu doa. Itu sholawat dalam bentuk doa. Riwayat yang lain tentang doa sholawat ini ada sana Abdullah bin Maslamata an Malikin an Abdillah bin Abi Bakrin
an abihi an Amr bin Sulaimin Az-Zuraqiyu ya. Qala akhbarani Abu Humaydin As-Sa'idi annahu qalu ya Rasulullah kaifa nusalli 'alaika. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Qala, maka katakan, nah ini termasuk yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi sekali lagi ada sholawat yang khusus itu untuk Rasul. Dan ketika ada kalimat Allahumma sholli ditujukan kepada seseorang, itu adalah sebagai doa, termasuk doa ketika menerima zakat fitrah, kita mendoakan orang yang mengeluarkan sedekah atau yang mengeluarkan zakat. Nah itu bentuk-bentuk sholawat ya yang diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat, disampaikan oleh para sahabat kepada tabiin disampaikan ke tabiut tabiin, dari tabiut tabiin itu sampai kepada ulama, sampai kepada kita hari ini, bahkan kita bisa membaca secara langsung dalam kitab aslinya. Dan rata-rata di riwayat Imam Muslim. Jadi yang dua tadi itu riwayat Imam Muslim. Nah itu sholawat yang sahih dan yang digunakan ketika sholat itu bacaan tasyahud rekse. Ya, jadi tasawuf itu sampai situ beres. Jadi kita sudah bahas sampai tasawuf. Baru nanti kita akan masuk kepada doa-doa di akhir sholat yang sering kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam Allah, atau Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min kawa. Ya, atau seterusnya. Nah itu doa-doa di akhir sholat. Nanti kita akan bahas itu. Sebelum kepada doa-doa di akhir sholat, karena sudah beres sebenarnya sampai situ sholat itu. Jadi sampai sholawat ya. Di rakaat pertama sholawat itu punya sunat. Di rakaat pertama, di tahiyat atau di tasyahud pertama sholawat itu punya sunat. Jadi boleh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus berdiri. Rakaat yang ketiga boleh juga dibaca sampai akhir. Hanya ya walaupun sunat gitu. Nyelebar kalau ditinggalkan, bahkan sebagian para ulama itu membaca sholawat walaupun di tahiyat yang pertama. Dan yang kedua perlu dibaca kata. Jadi sunat itu di tahiyat pertama, di tahiyat kedua sholawat itu harus dibaca. Nah setelah sholawat maka boleh salam walaupun tanpa doa. Jadi mau baca Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni dzalamtu itu mau dibaca atau tidak, doa setelah tasyahud itu boleh. Asalkan sudah innaka Hamidum Majid atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Termasuk nanti salamnya kita bahas. Itu bisa kan kita macam-macam salam ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bungkul. Nah itu, nah nanti kita akan bahas dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai pemahaman bab dalil isyarat dalam tasyahud. Ia meninggalkannya tos isya sama kapotong panjang. Akhirnya orang bahasa doa nawe. Halaman selanjutnya dulu. Doa-doa di akhir sholat kan. Jadi doa di akhir sholat. Nanti setelah itu baru kita bahas mengenai menggerak-gerakan atau tidak menggerak-gerakan. Ya. Nah ini doa-doa setelah membaca sholawat, beres sholawat. Nah ini doa-doanya. Yang pertama yang di risalah itu doanya, langsung ke doanya ya. Idza faraghtum min at-tasyahhudil akhir falyat'an billahi min arba'in. Jadi Nabi itu apabila salah seorang di antara kamu selesai membaca dalam tasyahud akhir,
atau dalam sholawat ya, maka beliau berlindung dari 4 perkara. Yang pertama min adzabi jahanam, dari neraka jahanam. Yang kedua min adzabil qabri, dari azab kubur. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wa mamati, dari fitnah hidup dan kematian. Dan yang keempat wa min syarri fitnah wa min syarri masihid dajjal. Nah, ini belum dalam bentuk doa, Kadek. Riwayat yang pertama ini belum dalam bentuk doa. Baru khabar yang disampaikan oleh Nabi bahwa ketika selesai membaca sholawat di akhir tasyahud atau tasyahud akhir, maka Rasul menganjurkan untuk kita berlindung dari 4 itu. Barulah di riwayat yang selanjutnya dalam bentuk doa, tah doa namanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tah doa namanya tah. Jadi itu tadi makhobariyah sifatnya dari Rasul, yaitu bahwa silahkan atau bahwa kata Rasul perintah sifatnya perintah, berlindunglah kalian ketika di tasyahud akhir itu dengan 4 perkara yang tadi. Dan kita jadikan doa berdasarkan dalil anu kedua itu tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu doanya. Ya. Selanjutnya doa yang kedua, itu dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami du'aan, bahwa Abu Bakar berkata kepada Rasul, ajarilah kepadaku doa. Ya, alimni du'aan aku bihi di sholati, yang bisa aku baca dalam sholatku. Jadi Abu Bakar ini yang meminta kepada Rasul diajarkan doa, ya, diajarkan doa untuk dibaca dalam sholat. Ini dibaca di akhir sholat, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang kedua. Ya. Hampir sama di yang lain juga ya. Jadi ada dua doa yang dianjurkan oleh Rasul ketika di akhir sholat atau sholawat. Yang ketiga, selanjutnya doanya Allah itu diriwayatkan di halaman 122-nya. Ya, di halaman 122. Doanya Allahumma firli dzanbi wa wasli bidari wa barik li fima razaqtani. Allahumma ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah bagiku di rumahku, dan barokahilah rezeki yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Itu doa yang ketiga. Ya. Jadi doa yang ketiga, bahwa di akhir setelah sholawat, selain Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, selain Allahumma inni zalamtu nafsi, maka Allahumma firli dzanbi wa wasi' li bidari wa barik li bima razaqtani. Nah, silakan kalau Bapak gini, pada saat sholat atau sebelum sholat yang kita butuhkan apa? Jadi kalau mau baca, termasuk ketika membaca duduk di antara 2 sujud, kan cukup dengan robing pilih bisa. Allah robing pilih, Allah bangkili wahami wasuni. Nah, dalam sholat terkadang memang kita kira-kira yang kita butuhkan dalam doa-doa itu yang mana? Asal riwayat sahih gitu, termasuk yang di doa ini. Nah, nanti apakah boleh doa yang lain keberesan lain? Yang keempat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, semoga Engkau menolongku untuk mengingatku dan mensyukuri nikmat-Mu, dan berikanlah kepadaku dan beribadah kepadamu dengan baik. Maka dikatakan oleh guru-guru kita masih banyak doa-doa Rasul ketika sholat. Di sini dicukupkan sekian sebagai contoh.
Jadi itu hanya contoh saja, 4 doa itu hanya contoh. Artinya banyak doa yang dibacakan oleh Rasul. Nah, selanjutnya, apakah boleh doa yang lain yang kita baca? Atau kita terpatok dengan 4 yang tadi, a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wa mamati, dan wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apakah mesti doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, atau ada redaksi lain tapi dengan yang 4 tadi? Gitu. Kan ayat ya di sebagian itu sama dengan 4 poin itu, hanya redaksinya tidak Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tapi berlindung dari 4 perkara itu. Nah, dalam doa-doa di akhir, selama doa yang kita baca itu tidak Al-Quran, kan kita dalam sholat itu tidak boleh membaca Al-Quran selain Al-Fatihah dan surat dimana yang paling tahan. Ketika sujud dengan doa itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh di akhir pun membaca Al-Quran. Selama doa itu tidak membaca Al-Quran, terus dalam doa itu bukan ya bahasa Indonesia, itu boleh diucapkan atau disirkan dalam lisan kita. Jadi doa yang manapun itu silahkan dibaca. Makanya tadi kata Bapak, kira-kira yang kita butuhkan mana? Yaitu apakah kita pada saat ini sedang mau berlindung dari fitnah dajjal, atau dengan fitnah kubur dan sebagainya, atau dalam satu kondisi terkadang kita merasa dalam keadaan penuh dosa kezaliman, maka Allahumma inni a'udzu bika min zulmin katsiran wa min dzulmin la. Jadi Bapak terkadang milih gitu. Kita kalau bahasa dosa sangat loba kezaliman, maka di ayat surat baca Allahumma inni a'udzu bika min dzulmin. Namun ternyata seperti tahajud atau sholat sunat sendiri dan tidak rusuh untuk sholat berjamaah, maka boleh dibaca 2 nama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzu nafsin, atau Allahumma inni ala dzikrika, Allahumma ighfir li dzambi. Silakan boleh. Karena semakin banyak doa ya semakin bagus. Karena itu bukan batasan kudu hiji atau bukan pilihan harus satu. Gitu. Lalu ternyata di akhir banyakkan doa itu lebih bagus, silakan saja. Tapi kalau doanya mau dalam bentuk bahasa Indonesia, nih dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris misalnya, ya, atau bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab, itu bacaan dengan hati. Jadi mulai disirkan apalagi dijaharkan. Jadi baca saja dalam hati. Jadi menurut kerentes manahkeun ka Allah gitu. Jadi kalau kesana di hati diucapkan anak itu. Ini kehati-hatian nih. Jadi ulama kesepakatan ulama ini hanya dalam bentuk kehati-hatian. Walaupun tidak ada ulama yang mengatakan doa di akhir sholat bahasa Indonesia nggak batal. Hanya ini untuk kehati-hatian. Ketika kita membaca doa yang bentuknya bukan bukan hadis atau bentuknya Al-Quran, itu dibaca di hati. Dalam hayat Quran teoba, tapi terbatas hafalan doanya. Hafalan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tapi harapannya banyak, maka silahkan, tapi dalam hati saja. Gitu. Karena soal ngomongin hati, nah kata gitu. Tepur hari Allah bisa apa? Allah alim bilati sukur. Tolong yang dijadikan doa disebutkan, diungkapkan, dijadikan doa. Allah apa? Gitu. Disembunyikan seperti apapun, disumpur-sumpur jika rumah pun, apa yang ada dalam hati itu pasti Allah tahu, apalagi dijadikan doa. Dan lebih bagus apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan ketika di dunia, jadikan doa, ucapkan gitu. Di harapan apapun terburuk, tidak perlu malu ketika berhadapan dengan Allah. Dipenta kalau kita heran dan itu yang kena terhadap pribadi itu misalkan. Terperlu izin, tidak perlu malu. Kenapa? Karena tadi bejakannya Allah apa? Yang mengungkapkan asli itu misalnya jadi isi disumput-sumput ya Allah
apa? Maka lebih baik dijadikan hal ya Allah jika yang terbaik dekatkan, jika bukan yang terbaik Canda. ulah bikin kamatur apa ya teman. Artinya apapun yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya, bahkan hal terburuk sekalipun itu ajukan kepada Allah. Misalkan hal terburuk itu ketika dalam pikiran kita itu boleh, tapi hati tidak ada yang itu kan ada ya. Sekarang kita ingin nafsu kita memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang logika kita tahu itu adalah salah, jelek kan itu teh. Maka jadikan ya Allah ini jelek gitu. Kalau saya lakukan saya tahu ini adalah dosa, tapi ini ayam lain gitu. Maka Allah berikan batasan, jangan diri saya untuk tidak terjatuh kepada hal itu. Jadi apapun yang didoakan Allah itu termasuk hal-hal yang kita sulit untuk terhindar dari perkara jelek. Artinya bukan minta yang jelek tadi itu gitu, tapi dihindarkan dari perkara-perkara yang jelek. Jadi tokeran curhat ke Allah. Allah mah penyimpan rahasia terbaik. Dalam kalian curhat kepada Tuhan, walaupun sedekat apapun, pasti nyampe yang baik. Kenapa? Karena saya tadi bukan sobat tuh, cerita gitu. Tapi ketika kita bercerita kepada Allah, maka itu akan jadi yang terbaik. Nah itu doa. Jadi silahkan. Tadi 4 doa itu hanya bagian ya dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, dan banyak doa-doa yang bisa kita baca ketika kita di tasyahud akhir atau ketika kita dalam sujud. Itu saja yang saya sampaikan. Karena nanti kita lanjutkan makna Isa. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, nanti